Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, dalam era teknologi komunikasi dan informasi saat ini, kita akan memfokuskan pembahasan kita pada media elektronik dan media interaktif yang berbasis internet. Terlebih dahulu kita akan membahas media elektronik, yaitu radio dan televisi. Kemudian kita juga akan membahas media online atau media yang berbasis jaringan. Nah, saudara sekalian, yang pertama, media elektronik yang perlu dipahami dan digunakan oleh para komunikator politik adalah media berbasis audio. Media radio ini, walaupun pengguna radio ini sekarang relatif sudah terbatas dibandingkan dengan zaman dulu ketika media massa ini masih mendominasi media di masyarakat. Sekarang ini pendengar radio itu sudah begitu terbatas karena hampir setiap orang sekarang sudah menggunakan smartphone. Apalagi anak-anak muda sekarang. Apalagi anak-anak milenial. Namun bukan berarti pendengar radio itu sudah tidak ada. Pendengar radio itu biasanya para orang-orang yang lagi mobile, menggunakan mobil. Di situ dia mendengarkan radio melalui mobil. Atau ibu-ibu rumah tangga, ya. Masih ada beberapa ibu-ibu yang memang favorit dengan acara tertentu di radio. Ya, jadi orang sambil di rumah bisa mendengarkan radio. Dan sifat dari radio itu ringan, ya. Kita bisa kerja sambil dengar radio. Ibu-ibu di rumah bisa sambil masak, sambil nyuci, ya. Sambil membersihkan rumah, menyapu, sambil mendengar radio. Mendengar musik, mendengar siaran kampanye. Itu kan bisa membuat ibu-ibu itu lebih semangat. Atau para profesional ketika lagi di jalan membawa kendaraan, di situ juga biasa memutar radio, ya, untuk mendengarkan musik atau untuk mendengarkan acara-acara motivasi, mendengarkan berita atau mendengarkan siaran-siaran politik, ya, siaran kampanye dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, keunggulan dari radio ini bersifat theater of mind. Jadi apa yang didengar oleh telinga kita itu akan langsung diekspresikan oleh pikiran kita. Ketika kita mendengar suara yang lembut, maka otak kita mengekspresikan satu kelembutan. Ya. Jadi otak kita sangat peka dengan suara. Karena itu suara ini memainkan peran yang sangat penting di dalam mempengaruhi jiwa, pikiran, maupun perilaku seseorang. Misalnya, anak-anak kecil dulu, di zaman kita dulu, sebelum tidur itu, orang tuanya akan menceritakan dongeng yang berisi pelajaran-pelajaran positif, pelajaran nilai-nilai etika, sambil anak-anak mendengarkannya sebagai pengantar tidur. Maka itu akan membentuk sikap moral anak itu nanti sampai dewasa. Berbeda dengan anak sekarang, tidak ada lagi kebiasaan orang tua kita di dalam menceritakan cerita moral sebelum anak kita tidur. Anak-anak seringkali sebagai pengantar tidur itu adalah media elektronik.
Misalnya main game sambil tertidur, ya. Game itu sebagai pengantar tidur. Ya. Jadi saudara sekalian, komunikasi audio ini masih perlu kita kembangkan dengan memanfaatkan media audio yang berbasis radio. Ya. Radio ini masih ada yang menggunakan saluran konvensional melalui antena dan diterima oleh pesawat penerima radio. Tapi ada juga radio streaming, ya, melalui internet. Ada juga radio melalui aplikasi yang bisa kita download di HP dan kita bisa mendengarkan radio. Jadi radio ini juga sudah berkembang, bukan lagi murni media elektronik, tapi dia juga sudah convergence dengan media berbasis jaringan internet. Oleh karena itu, para komunikator politik perlu memanfaatkan keunggulan dari karakteristik radio ini di dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Di dalam menyampaikan informasi melalui radio, maka seorang komunikator politik harus menyampaikan itu secara singkat, ya, to the point, tidak ambigu, mudah dipahami. Karena komunikasi melalui suara itu akan cepat dilupakan. Ketika informasinya terlalu bertele-tele, terlalu rumit, terlalu kompleks, maka itu bisa menimbulkan juga kompleksitas bagi pikiran pendengarnya. Jadi kita memberikan informasi yang singkat, padat, jelas, dengan bahasa yang lembut, bahasa yang menyentuh, maka itu langsung mempengaruhi audiens. Kemudian biaya yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan melalui radio itu juga relatif lebih murah, ya, dibanding menggunakan televisi. Jadi kita menggunakan media berbasis audio supaya kita dapat menjangkau halayak yang masih banyak mengandalkan komunikasi menggunakan auditori. Nah, saudara sekalian, jumlah radio ini banyak sekali, ya, dan berbagai jenis frekuensi juga itu masih ada, ya. Ada FM, ada AM, ya. Ini semua ada karakteristiknya, di mana radio itu memang dulu pernah menjadi sumber informasi yang dominan. Namun saat ini radio tetap menjadi sumber informasi yang komplement dengan media elektronik atau media berbasis jaringan internet yang ada saat ini. Saudara sekalian, inilah yang bisa kita jelaskan pada bagian pertama mengenai media politik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bagian kedua dengan membahas karakteristik media penyiaran televisi dan media internet sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada halayak. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.